Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Berarti kita masuk di sini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Halal itu dua, benda dan cara. Bisa saja bendanya halal, caranya tidak halal. Quote-nya begini, masih hidup kan? Rata-rata orang Islam di Indonesia takut memakan makanan yang haram, tapi anehnya dia tidak takut memakan makanan dari penghasilan haram, padahal dua-duanya haram. Ibu ngerti? Oke. Satu saat ditawarkan sama dia, Pak, ini daging babi nih empuk, baru diimpor dari Selandia Baru, haram. Kalau bapak nggak mau itu, inilah daging buaya. Sama haram. Ini bukan buaya biasa, buaya darat ini. Namanya biawak namanya. Haram. Setelah itu mereka cerita, ini hasil pembagian kita menjual narkoba. Untukmu 5 juta, untukku 6 juta. Kalau gitu ayo makan bakso, halal. Ngerti? Nah, jadi bukan hanya bendanya tapi caranya. Maka di ujung ayat disebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, karena setan musuh yang nyata. Setan yang disebut bisa dari jin, bisa juga dari manusia. Yang mempengaruhi kita bisa dari jin, bisa dari manusia. Contoh, setan dari jin mainnya di mana? Satu saat sebelum ceramah, Ustadz Andi beli air minum, lei mineral. Pak, ini berapa? 5.000. Karena di pinggir jalan agak mahal sedikit. Saya kasih duit 20.000. Kembalian 15. Dikasihnya pecahan 50.000, 3 lembar. Berarti 100. Pas duit itu saya pegang, itu setan dari jin dan iman bertempur dalam hati. Laporkan, bawa, kasih, larikan. Kira-kira yang menang yang mana? Larikan atau laporkan? Tergantung keadaan dompet. Ya serius Pak, kalau di dompet kita ada 800, mungkin bisa kita laporkan, Pak ini kelebihan nih. Tapi kalau di dompet kita tinggal 15.000 lagi, mainkan aja lah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan begini, kadal faqru ayyakuda kufro, seringkali kefakiran membuat orang kepada kekufuran. Dia tahu perbuatan itu haram, tidak baik, tapi karena keadaan lah yang membuat dia menerimanya. Sogok menyogok, halal atau haram? Haram. Kalau caleg mengasih 300, kita terima, kita tolak. Itulah. Kita tahu perbuatan itu haram, cuma karena keadaan yang membuat kita mengambilnya juga. Sama dengan yang tadi, setan dari jin dan iman bertempur. Kadang-kadang iman yang menang, kadang-kadang syaitan yang dapat piala. Kalau setan dari jenis manusia bagaimana? Bapak tanda tangani, kasih 14, kami tanda tangani 16 miliar. Kata pengusaha kepada Pak Roy. Pak Roy bilang, yang jujur tadi, kalau saya mau yang begini-begini, dari dulu saya lakukan, saya udah kaya. Jangan, itu duit haram, berpengaruh ke sekolah anakku nanti. Datanglah istrinya tadi, Ibu Mai, ambil aja lah bang, sok suci kali ya mau ku tengok, 2 miliar kan lumayan itu, nanti kita bawa umroh, nanti kita panggil ustadz mendoa di rumah. Istri model begitu, istri soleha atau istri setan? Maksudnya setan dari manusia itu orang-orang terdekat kita yang mempengaruhi kita untuk jatuh kepada yang haram. Bisa saja dari anak kan, anaknya nelpon, ayah, iya, kami udah selesai ujian CPNS, mantap. Terus berapa yang ujian? 260. Kau ranking berapa? Ranking 5. Pintar nggak? Pintar. Tapi yang diambil 4 orang. Tapi kata bapak yang di sana, nomorku bisa pindah ke nomor 3. Kata dia, kita harus mengasih saweran 125 juta. Bapaknya pun berpikir, gaji PNS, balik modal 4 tahun, oke kita mainkan. Dari anak bisa bapak itu kena. Padahal tak ada niat dia mengasih sogokan.
Cuma karena anak yang menangis, anak yang bermohon-mohon, akhirnya melakukan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Al-Munawwarah yang mulia, Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ceramah kita mulai jam 19:03 dan ceramah ini insyaallah 35 menit. Kenapa? Sesuai dengan ukuran air minum yang diberikan sama Ustaz. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jumpa kali ini yang kita bahas konsep harta menurut Al-Quran. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang harta? Insya Allah inilah nanti akan kita bahas. Harta bahasa Arabnya mal. Mal artinya condong dan miring. Kenapa disebut harta itu condong dan miring? Karena pada dasarnya manusia menginginkan dan mendambakannya, maka disebutlah harta namanya mal. Andai orang besok mau mati karena dia mau dihukum mati, tembak mati, hari ini ditawarkan uang 500 juta, dia terima atau dia tolak? Terima juga. Soal duit, soal mati urusan lain, kata dia. Artinya begitulah manusia mendambakan, menginginkan harta. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang harta? Nomor 1, Quran menyebut harta adalah perhiasan dunia. Perempuan memakai perhiasan itu diperlihatkan atau disembunyikan? Tergantung keadaan. Kalau pesta pernikahan diperlihatkan, tapi kalau sedang belanja menjelang lebaran 3 hari itu disembunyikan, copet di mana-mana. Artinya harta manusia pun begitu. Ada yang menunjukkan ke orang bahwa dia punya harta, ada yang tidak. Low profile, gayanya macam pengangguran, tapi tabungan di rekening 28 miliar. Begitulah maka disebut perhiasan. Perhiasan itu ada yang asli, satu lagi ada pula yang palsu. Harta manusia pun begitu. Ada yang memang benaran kaya, ada yang gaya-gayaan doang yang kaya. Pada dasarnya susah, utang di mana-mana. Itu namanya gaya elit ekonomi sulit. Ada yang seperti itu. Dengan hak perhiasan orang akan memandang kita, akan menghormati, memuliakan. Dengan harta yang ada pun seperti itu. Nada bicara, gaya orang menghormati kita akan berbeda kalau ada harta atau tidak sama kita. Maka Quran menyebut harta adalah perhiasan. Nama suratnya Al-Kahfi, urutan surat yang ke-18, nomor ayat 46. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 46. Quran berpesan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun, harta dan anak. Dua-dua disebut, harta dulu baru anak. Wal banun, anak-anak, zinatul hayatid dunia, dua-duanya adalah perhiasan dunia. Dengan harta yang ada orang akan memandang, dengan anak yang sukses orang akan menghormati. Tapi di ujung ayat disebut wal baqiyatus solihat, yang kekal di sisi Allah hanyalah amal soleh yang kita lakukan. Wal baqiyatus solihatu inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang kekal di sisi Allah hanya amal soleh yang kita kerjakan, dan amal soleh itulah pahala yang kita harapkan. Pertanyaannya, kalau kita meninggal dunia, harta bisa dibawa atau tidak? Bisa, transfer dulu. Jadi sebelum meninggal dunia sudah ditransfernya dulu di dunia. Mana contohnya? Itu sedang mentransfer harta itu. Sehingga harta di dunia jadi perhiasan, di akhirat menjadi amal soleh. Anak kalau kita meninggal dunia masih ada gunanya? Masih. Doa anak yang soleh di dunia dia jadi kebanggaan,
ketika nanti kita meninggal dunia kita masih mendapatkan kiriman, karena ketika dia mendoakan Allahumma ghafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi intinya harta adalah perhiasan, bisa menjadi kemuliaan di dunia, bisa menjadi amal soleh di akhirat. Al-Kahfi surat 18 nomor ayat 46. 2. Quran menyebut harta adalah ujian. Ibu-ibu, ujian dulu baru belajar atau belajar dulu baru ujian? Itu di sekolah, belajar dulu baru ujian. Di kehidupan nyata rupanya berbeda. Ujian dulu datang silih berganti, baru kita mengambil pelajaran. Orang yang mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa, itu yang disebut namanya hikmah. Mengambil pelajaran dari apa yang dia lalui, dari peristiwa yang dia jalani, namanya hikmah. Harta adalah ujian. Nama suratnya di Al-Quran At-Taghabun, urutan surat 64 nomor ayat yang ke-15. Saya sengaja tak buka Quran biar ibu tahu saya hafal ayatnya. Sombong kalus tadi. Apa kata Quran? Innama amwalukum, sesungguhnya harta yang engkau cintai, wa auladukum, anak-anak yang engkau sayangi. Selalu ini disanding antara harta dan anak. Di ayat Al-Kahfi tadi juga mal, banun, harta anak. Di sini pun sama, amwal dan aulad, harta dan anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak dua-duanya adalah ujian. Ujian yang dahsyat, yang membutuhkan usaha ekstra, namanya adalah fitnah. Di ujung ayat, wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Pertanyaannya, harta bisa mendatangkan pahala? Bisa. Bisa mendatangkan dosa? Berarti bukan hartanya yang salah, tapi siapa orang yang dibalik harta, siapa yang mengendalikan harta, itulah kelak yang akan menjadi amal soleh atau menjadi amal yang salah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, harta seperti itu. Anak bisa menjadi pahala? Bisa. Anak yang bagaimana? Semua anak, bukan hanya yang soleh, menjadi amal untuk orang tua. Kita cek, waktu seorang ibu mengandung dalam perutnya anak 9 bulan, apakah dia tahu anak ini soleh atau tidak di masa depan? Tidak. Tapi waktu mengandung, apakah itu pahala atau tidak? Pahala, sudah menjadi pahala. Waktu anak lahir, pas dia melahirkan, dia tidak tahu anak ini baik atau jahat. Waktu dia menyusukan anak 2 tahun, dia tidak ngerti anak ini besok jadi ustadz atau pengedar narkoba. Tapi ketika dia mengandung, melahirkan, menyusui, termasuk menyekolahkan, itu sudah dihitung menjadi amal kebaikan, menjadi pahala untuk orang tua. Sampai anaknya besar, umur 35 udah menikah, jahat, dia nasihati, anaknya menolak nasihat. Pahala atau tidak? Pahala juga. Karena yang bisa kita lakukan hanya memberi, menasihati. Soal orang menerima, itu tak bisa kita paksakan. Nama suratnya di Al-Quran Al-Ghoshiyah, tentang nasihat. Al-Ghoshiyah surat 88 nomor ayat 21-22, 21-22. Apa kata Al-Quran? Gayanya gitu. Saya hafal itu karena itu nama bioskop, 21 gitu kan. 22. Ayat 21, ayat 22. Fazakir innama anta muzakir, berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena tugasmu hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak dapat mengubah hati seseorang, engkau tidak dapat mempengaruhi bagaimana tingkah dan apa yang ada di hati seseorang. Jadi yang bisa kita lakukan hanya menyampaikan, bukan hasil akhir yang dilihat, tapi proses udah masuk dalam catatan amal. Kita cek, ini cerita asli. Allah menyuruh Nabi Musa berdakwah kepada seorang raja yang kejam, namanya Fir'aun. Allah menyuruh Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Pertanyaannya, Fir'aun beriman atau tidak? Tidak. Berarti Nabi Musa gagal atau berhasil? Kalau yang kita tengok hasil akhir, Nabi Musa gagal atau berhasil? Dua pendapat. Di depan bilang berhasil, belakang gagal aja lah.
Rupanya yang ditengok bukan hasil akhir, tapi proses. Nabi Musa udah menyampaikan atau tidak? Udah. Soal Fir'aun menerima atau tidak, itu urusan lain. Karena kita tak dapat mengubah hati seseorang. Yang penting sampaikan. Sama dengan Bapak mengajak dalam, nanti kita akan saksikan tausiah karena Ustadz Zulkarnain Umar tidak hadir, penggantinya Ustadz Andi. Yang diundang doktor datang S1, kira-kira begitulah. Tugas pengurus cuma mengajak di grup WA, yang membaca di grup 87, yang hadir ke sini 46, yang dihitung berapa? Enggak, 87. Karena yang membaca itu sudah masuk dalam ajakan. Soal dia datang atau tidak, bukan urusan kita. Tak bisa kita memaksa orang. Jadi jamaah yang saya muliakan, sama dengan tadi memberi nasihat pada anak, dan anak menolak dan tidak mau tahu, kadang penting sampaikan. Karena bisa saja pintu kita ketok jam 7 pagi, dibukanya jam 4 sore. Masuk akal nggak? Masuk. Rupanya dia satpam masuk malam. Jadi pulang ke rumah jam 6, tengah 7 bapak itu tertidur, dia sendirian di rumah, istrinya pulang kampung. Jadi ketika kita ketok jam 7, tak dia dengar karena ngantuk luar biasa. Ketika perutnya lapar, bangun jam 4 sore, dibukanya pintu, tetangga mengabarkan, Pak, tadi datang ke sini Pak Gozali. Diketok pintu jam 7, pesannya baru sampai ke dia jam 4 sore. Bisa saja kita menasihati anak hari ini, tapi pesan itu baru masuk setelah kita meninggal dunia. Bisa terjadi nggak? Bisa. Ibunya berbuih-buih dalam menasihati, memberikan nasihat kepada anak, anak menolak. Setelah dia meninggal, anaknya hijrah totalitas. Jadi jangan pernah bosan memberi nasihat walau orang tak mau mendengarkan nasihat. Ini juga nasihat, namanya tausiah. Watawasau bil haq watawah. Karena 3 ayat, makanya ibu hafal. Mantap. Jadi ini yang kedua, harta adalah ujian. Nomor 3, Quran mengingatkan masih tentang harta, jangan lalai ibadah karena harta. Nama suratnya Al-Munafikun, urutan surat 63, nomor ayatnya yang ke-9. Di surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 9. Kenapa Ustadz ulang ayatnya? Ada yang mencatat. Kita doakan bapak yang mencatat pergi umroh, yang tidak mencatat naik haji. Itu untuk menguji mana yang lebih banyak, mencatat atau tidak. Rupanya yang tidak. Jadi bapak ibu jamaah yang mulia, di ayat ini Allah berpesan pada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Berarti kita masuk atau tidak? Insya Allah kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta dan anakmu membuatmu lalai daripada ibadah mengingat Allah. Dari tadi harta terus kan? Kalau disanding antara harta dengan anak, selalu harta yang disebut duluan tadi. Harta, anak. Kenapa tidak anak, harta? Mana lebih berharga ibu? Harta atau anak? Oke, kita cek. Andai umur ibu 55 tahun, ibu tidak punya anak, apa masih bisa beribadah? Bisa. Umur ibu misalkan 42, tidak punya harta, bisa ibadah? Kita cek ya. Ibadah yang tak butuh harta. Haji butuh harta atau tidak? Butuh. Salat butuh harta atau tidak? Butuh lah. Emang mungkin diambil aja dari pasar bawah. Itu beli juga. Pakaian. Senyum adalah ibadah, gitu kan? Butuh harta enggak? Butuh. Kalau ibu tak makan 3 hari 3 malam, gimana mau senyum? Ya serius. Jadi lebih lama harta bersama kita dibandingkan dengan anak. Sebelum anak ada, harta sudah ada. Soal sedikit atau banyak tak kita bahas. Yang penting harta judulnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, masing-masing. Setelah anak menikah, memulai kehidupannya, kita masih butuh harta atau tidak? Masih juga sampai meninggal dunia. Dan bapak, ibu jamaah, maka harta lebih didahulukan dibandingkan dengan anak, karena harta lebih lama dengan manusia dibandingkan dengan anaknya. Jadi jangan lalai karena harta dan anak membuat kita lalai daripada ibadah kepada Allah. Ada namanya tujuan, ada namanya fasilitas. Mana yang duluan? Fasilitas dulu baru tujuan, tujuan dulu baru fasilitas. Masa dua-duanya bu?
Oke, jamaah Masjid Munawwaroh mau pergi jalan-jalan. Yang pertama dibahas apa? Mau kemana, gitu kan? Tujuan dulu. Udah dapat tujuan, barulah naik apa. Normalnya begitu dulu. Sama dengan ayat yang tadi disebutkan di situ tujuan dan fasilitas. Tujuan ibadah, fasilitas harta dan anak. Bahasa kitanya, jangan gara-gara fasilitas membuat engkau lupa dari tujuan. Wa may yaf'al zalik, orang yang lalai karena harta dan anak, lalai tujuan, lalai ibadah karena fasilitas harta dan anak, faulaika humul muflihun, salah, khosirun. Kalau muflihun itu di Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul baru muflihun. Kalau ini khosirun, orang yang merugi. Begini, ibu mengkuliahkan anak ke UIR, tujuan dia itu tujuan atau fasilitas? Tujuan mengkuliahkan. Cuma karena dari jalan Meranti busway tidak sampai, harus naik angkot gonta-ganti, akhirnya ibu beli sama dia PCX Honda. Itu fasilitas atau tujuan? Fasilitas. Bisa nggak gara-gara PCX tak jadi ke UIR? Bisa. Kemana dia pergi? Macam-macam lah ya. Artinya ketika mengetahui itu anak tak jadi ke tujuan kuliah gara-gara dibelikan motor fasilitas, ibu senyum atau marah? Marah. Allah pun begitu sama kita. Diberi sama kita fasilitas untuk memudahkan kita ibadah sebenarnya. Tapi dengan fasilitas yang ada, sering orang lalai dari tujuan aslinya. Masa iya Ustaz tujuan kita ibadah? Iya. Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Tujuan kita diciptakan di muka bumi adalah untuk ibadah. Allah berikan fasilitas supaya memudahkan kita untuk ibadah. Fasilitas harta, fasilitas anak, fasilitas kesehatan, fasilitas umur, fasilitas teman, berbagai macam fasilitas untuk memudahkan ibadah. Tapi seringkali karena fasilitas orang lalai daripada ibadah. Itu yang disebut ayat yang tadi, jangan lalai ibadah karena harta dan anak. 3. Ini berapa ini Pak Ustadz? Konsep harta di Al-Quran banyak. Yang mau kita bahas 15. Ibu udah capek? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh SMS. Kenapa yang datang air putih, harga gula mahal menjelang Ramadan? Oke, jamaah yang mulia, nomor 4 sekarang. Jangan takabur dengan titipan harta. Takabur asal katanya kabir. Kabir artinya besar. Takabur merasa diri lebih besar dari orang lain. Kabir besar, akbar maha besar. Takabur merasa diri lebih besar dari orang lain. Orang takabur sifatnya 2, kata Nabi. Al-kibiru, takabur, batorul haq, menolak kebenaran. Yang orang sampaikan betul, yang orang bilang benar, tapi karena merasa lebih hebat, menolak kebenaran. Itu yang disebut namanya takabur. Jadi jamaah yang mulia, yang kedua, waghamtun nas, menjengkal, merendahkan, meremehkan orang lain. Itulah takabur. Jadi jamaah yang mulia, Quran mengajarkan ke kita, jangan pongah, takabur, sombong dengan harta yang ada. Nama suratnya Al-Alaq, surat yang ke-96, nomor ayat 6, 7, 8. Ibu jangan merasa sayang waktu ibu di sini, kita dihitung di sini iktikaf. Wudhu masih ada, kita dihitung iktikaf. Walaupun pahala iktikaf kita beda-beda. Yang duduk biasa dengan duduk bersandar itu beda pahalanya. Karena al-jaza ala qadril amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amal seseorang.
Yang mendengar ceramah dengan yang tidur sama nggak tuh? Beda. Ada yang tidur, tak ada. Yang berzikir yang ada. Jadi jamaah yang mulia, Al-Alaq ayat 6 sampai ke 8. Kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya jangan sampai terjadi. Hati-hati. Apa? Innal insana, lebih husrin salah. La yatagha. Lebih husrin wal asri innal insana. Baru itu. Kalau ini beda ibu. Innal insana la yatagha. Sesungguhnya manusia seringkali melampaui batas, lupa diri, lupa daratan. Kapan? Ar-ra'ahus taghna. Ketika merasa mapan, ketika merasa berkecukupan, ketika merasa hebat. Padahal inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya harta yang ada ujungnya ada dua. Kalau bukan harta meninggalkan kita, kita yang meninggalkan harta. Ibu mau yang mana? Bu, kita meninggalkan harta atau harta yang meninggalkan kita? Mau yang mana? Tidak ada dua-duanya. Itu pasti atau mungkin? Pasti. Kita meninggalkan harta, meninggal jadi harta waris. Harta meninggalkan kita masih hidup, cuma bangkrut. Susah pilihan itu, tapi itu pasti akan kita alami, satu atau yang kedua. Jadi intinya jamaah yang mulia, seringkali karena orang merasa mapan, merasa hebat, merasa berkecukupan, akhirnya dengan mudah untuk mengatakan dengan orang lain, kata dia, TS-mu masih banyak? Masih. Kalau masih banyak, juallah. Saya tak berani ngomongnya. Kenapa kata-kata itu mudah keluar dengan merendahkan orang? Itu karena merasa diri lebih hebat, lebih besar, lebih wow dari orang lain. Ustaz ngomongin siapa? Nggak ada. Contoh aja itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini yang keempat, jangan takabur dengan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika tak banyak harta itu, ingat rezeki dari Allah, bukan soal harta melulu. Kita cek ya, harta rezeki paling rendah. Kesehatan rezeki yang lebih utama. Ibu pilih sehat atau kaya? Satu dipilih ibu. Kalau bisa dua-duanya, tapi kalau di satu, kesehatan lebih berharga daripada kekayaan. Duit 28 miliar, tapi tak ada yang bisa dimakan. Ini jangan makan pak ayam, nanti penyakit bapak kambuh lagi. Ini juga jangan dimakan nasi. Nasi pun tak boleh dimakan. Yang boleh dimakan ubi jalar warna ungu. Duit 28 miliar. Di mana kenikmatan hidup? Bapak jangan tidur di sprembe, tak boleh. Kenapa? Nanti kulit bapak nanti akan iritasi. Bapak cocoknya tidur di lantai, tikar pandan. Duitnya banyak tapi tak bisa menikmati. Tapi di atasnya masih ada juga anak yang soleh, rezeki yang istimewa. Puncaknya ridho Allah, itu rezeki yang paling sempurna. Jadi jamaah yang mulia, ada namanya takdir. Takdir asal katanya qadar. Qadar bahasa kitanya kadar. Kadar artinya ukuran. Ukuran umur kita dengan orang sama atau beda? Beda. Ukuran celana beda. Ukuran sandal pun beda. Jadi jangan mau menyamakan dengan orang lain. Ujung-ujungnya tidak ikhlas dengan takdir yang diberikan Allah. Dia seperti ini, kenapa saya begini? Dia seperti itu, kenapa saya seperti? Jangan, karena ukuran kita berbeda-beda. Soal harta pun ukuran kita sama atau beda? Beda. Jadi jamaah yang mulia, baru disebut rezeki kalau ada dua. Pertama, kita dapatkan. Yang kedua, kita manfaatkan. Kalau baru dapat, belum disebut rezeki. Harus dimanfaatkan, baru disebut rezeki. Kadang-kadang bakwan sudah di mulut, cuma dikagetin orang dari belakang, terjatuh. Karena orang ramai, malu kita ngambilnya. Coba kalau sendiri, belum 5 menit katanya. Jadi jamaah yang mulia, ini yang keempat. Yang kelima, masih berkaitan dengan harta. Sumber harta harus dari yang halalan thayyibah. Nama suratnya Al-Baqarah. Urutan surat yang kedua, nomor ayat 168. Al-Baqarah surat yang kedua ayat 168. Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas,
wahai semua manusia. Berarti kita masuk di sini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Halal itu dua, benda dan cara. Bisa saja bendanya halal, caranya tidak halal. Quote-nya begini, masih hidup kan? Rata-rata orang Islam di Indonesia takut memakan makanan yang haram. Tapi anehnya dia tidak takut memakan makanan dari penghasilan haram, padahal dua-duanya haram. Ibu ngerti? Oke. Satu saat ditawarkan sama dia, Pak, ini daging babi nih empuk, baru diimpor dari Selandia Baru, haram. Kalau bapak nggak mau itu, inilah daging buaya. Sama haram. Ini bukan buaya biasa, buaya darat ini. Namanya biawak namanya. Haram. Setelah itu mereka cerita, ini hasil pembagian kita menjual narkoba. Untukmu 5 juta, untukku 6 juta. Kalau gitu ayo makan bakso, halal. Ngerti? Nah, jadi bukan hanya bendanya tapi caranya. Maka di ujung ayat disebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Bahasa Arabnya syaitan. Orang kita susah ngomong syaitan, setan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan musuh yang nyata. Setan yang disebut bisa dari jin, bisa juga dari manusia. Yang mempengaruhi kita bisa dari jin, bisa dari manusia. Contoh, setan dari jin mainnya di mana? Satu saat sebelum ceramah, Ustadz Andi beli air minum, lei mineral. Pak, ini berapa? 5.000. Karena di pinggir jalan agak mahal sedikit. Saya kasih duit 20.000. Kembalian 15. Dikasihnya pecahan 50.000, 3 lembar. Berarti 100. Pas duit itu saya pegang, itu setan dari jin dan iman bertempur dalam hati. Laporkan, bawa. Kasih, larikan. Kira-kira yang menang yang mana? Larikan atau laporkan? Tergantung keadaan dompet. Ya serius Pak. Kalau di dompet kita ada 800, mungkin bisa kita laporkan, Pak, ini kelebihan nih. Tapi kalau di dompet kita tinggal 15.000 lagi, mainkan aja lah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan begini, kadal faqru ayyakuda kufro. Seringkali kefakiran membuat orang kepada kekufuran. Dia tahu perbuatan itu haram, tidak baik, tapi karena keadaan lah yang membuat dia menerimanya. Sogok menyogok, halal atau haram? Haram. Kalau caleg mengasih 300, kita terima, kita tolak. Itulah. Kita tahu perbuatan itu haram, cuma karena keadaan yang membuat kita mengambilnya juga. Sama dengan yang tadi, setan dari jin dan iman bertempur. Kadang-kadang iman yang menang, kadang-kadang syaitan yang dapat piala. Kalau setan dari jenis manusia bagaimana? Contoh, ada seorang bapak, dia kepala dinas PU kabupaten selama 8 tahun. PU itu tempat basah atau tempat kering? Enggak tahu lah Ustaz, aku nggak pernah ke sana. Tapi bapak ini tinggal di perumahan tipe 36. Orang bilang dia jujur atau bodoh? Enggak, semuanya bodoh kali bapak ini. 8 tahun kepala dinas, rumah cuma di situ aja. Cuma dia jujur orangnya bapak. Uang dia tunjangan habis untuk anak yang sekolah. 4 orang anaknya sekolah semua. 2 di pesantren Gontor Ponorogo dan Gontor Rimbo Panjang. Satu lagi kuliah Oxford University. Satu lagi UM University Malaysia. Ketika itu habis uang semua. Datanglah pengusaha ke rumah dia. Nama dia Roy. Sukunya Koto. Disingkat Royko. Roy Koto nama dia. Dia punya istri namanya Mayasari Konita, disingkat Masako. Anaknya tadi namanya Sasa alias Salsabila namanya. Jadi datang pengusaha, Pak, iya, itu jembatan yang di sana mau dibangun. Iya. Gimana kalau kami aja yang mengambil? Berapa Pak? Anggaran berapa? 16. Bapak tanda tangani
kasih 14, kami tanda tangani 16 miliar. Kata pengusaha kepada Pak Roy. Pak Roy bilang, yang jujur tadi, kalau saya mau yang begini-begini, dari dulu saya lakukan, saya udah kaya. Jangan, itu duit haram, berpengaruh ke sekolah anakku nanti. Datanglah istrinya tadi, Ibu Mai. Ambil aja lah bang, sok suci kali ya mau ku tengok. 2 miliar kan lumayan itu. Nanti kita bawa umroh, nanti kita panggil ustadz mendoa di rumah. Istri model begitu, istri soleha atau istri setan? Maksudnya setan dari manusia itu orang-orang terdekat kita yang mempengaruhi kita untuk jatuh kepada yang haram. Bisa saja dari anak kan, anaknya nelpon, ayah, iya, kami udah selesai ujian CPNS, mantap. Terus berapa yang ujian? 260. Kau ranking berapa? Ranking 5. Pintar nggak? Pintar. Tapi yang diambil 4 orang. Tapi kata bapak yang di sana, nomorku bisa pindah ke nomor 3. Kata dia, kita harus mengasih saweran 125 juta. Bapaknya pun berpikir, gaji PNS balik modal 4 tahun, oke kita mainkan. Dari anak bisa bapak itu kena, padahal tak ada niat dia mengasih sogokan, cuma karena anak yang menangis, anak yang bermohon-mohon, akhirnya melakukan juga. Terima kasih bapak ibu, walaupun ceramah ini cuma 33 menit, insya Allah tajam, aktual, dan terpercaya. Terima kasih. Salam Masjid Al Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.